Karena anugerahnya kita bisa berjumpa kembali, dan di dalam anugerahnya kita juga akan merenungkan firman Tuhan di tengah pergumulan hidup kita masing-masing, di tengah banyak hal yang harus kita kerjakan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, berkatilah jikalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu itu. Amin. Saudara-saudara, ada sebuah film yang menceritakan ada seorang laki-laki yang terdampar di sebuah pulau yang begitu sunyi sepi. Karena memang pulau itu adalah pulau yang tidak berpenghuni. Sekian lama karena laki-laki itu terdampar di pulau tersebut, laki-laki itu sama sekali tidak mempunyai teman. Sampai pada suatu kali, entah bagaimana akhirnya dia bisa berjumpa dengan seorang teman. Dan uniknya, temannya itu adalah sebuah bola voli yang ditemukannya di tepian pantai. Jadi dalam kurun waktu tertentu, laki-laki ini selalu mengajak berbicara, berdebat, bertukar pikiran, berdialog dengan bola voli yang dianggapnya sebagai teman akrabnya, bersenda gurau ya dengan bola voli tersebut. Sampai suatu kali saudara, dia kehilangan bola voli tersebut dan akhirnya dia begitu sedih. Laki-laki ini begitu hancur hatinya. Melalui film itu kita mau diingatkan bahwa tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa orang lain. Setiap kita membutuhkan kehadiran orang lain. Setiap kita membutuhkan keberadaan orang lain. Dan kita diciptakan juga sebagai makhluk sosial yang memang memerlukan adanya relasi, adanya komunikasi dengan sesama manusia yang lain. Nah, saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali bahwa dalam kehidupan ini Tuhan mau supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain dimanapun saudara dan saya ditempatkan. Apapun iklim kehidupan yang pada saat ini sedang kita hadapi, bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi sesama bagi sesama seperti yang Tuhan mau. Nah, dalam kitab Filipi 2 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat dan penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudaraku, saya yakin kita tidak mau dinilai, kita tidak mau dipandang sebagai orang-orang yang sulit untuk ditemani dan untuk menemani. Bagaimana caranya di dalam kehidupan ini supaya kita bisa berelasi dengan baik, bersosialisasi dengan baik, dan agar hidup kita berdampak dalam hidup kita. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan tadi. Karena Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk kita ikut ambil bagian menciptakan damai sejahtera sorga di dunia ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, menolong supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang memang bersahabat dengan siapapun juga, karena kita diciptakan memang bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk menjadi sesama bagi sesama. Amin.